Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pada ibadah pagi tadi saudara, bersama dengan jemaat Gold Coast, saya menikmati, saya percaya bahwa ada kehendak Allah yang sedang Allah kerjakan. Saya pun nggak tahu tujuan apa yang sedang Allah kerjakan lewat firman-Nya. Maka saya pun mengimani bahwa hari ini di ibadah sore ini bersama jemaat GPD Brisbane, dan tentu saja dengan Anda dimanapun Anda berada, ya, saya hanya mampu mengimani bahwa ada tujuan Tuhan yang sedang terjadi di dalam hidupmu. Di hari yang istimewa kita memperingati hari kebangkitan. Sekali lagi, ada tujuan Tuhan yang sedang bekerja di dalam hidupmu. Ketika Roh Allah menjangkau pribadi-pribadi, menjangkau ya engkau dan keluargamu, di rumahmu, di mezbahmu. Di dalam kehadiran Tuhan, Roh Allah bekerja. Ada sesuatu yang berubah. Tentu saja perubahan itu hanya terjadi bagi mereka yang mau membuka, meresponi. Yang berkata, ya Tuhan, aku siap dengan kehendak-Mu. Dan sore hari ini saya ingin mengajak kita untuk membuka hati kita, untuk menikmati apa yang menjadi tujuan Tuhan. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-28, ayatnya yang ke-7. Injil Matius pasal 28 ayat yang ke-7. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Saudara, saya menggarisbawahi kata, katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Maria Magdalena dan beberapa perempuan datang hendak melihat kubur Yesus. Mereka sama sekali belum memiliki gambaran apa yang akan terjadi kemudian ketika mereka sampai di kubur itu. Tapi kemudian ketika mereka sampai di kubur itu, mereka mendapati fakta. Malaikat Tuhan berkata kepada mereka, segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Tujuanmu berubah. Bukan lagi kepada kubur yang kosong. Bukan lagi bagaimana mengatasi batu yang besar. Bukan lagi mengatasi para penjaga-penjaga kubur itu. Tapi Alkitab berkata, pergilah, katakanlah bahwa ia telah bangkit. Katakanlah bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Berita ini yang harus menjadi pesan penting buat kita sampai di generasi ini. 2000 tahun yang lalu kurang lebih. Peristiwa ini menjadi sebuah peristiwa yang nyata. Dan Yesus telah bangkit sejak saat itu. Ia telah mengerjakan pekerjaan itu sempurna sejak saat itu. Bagi saya dan saudara hari ini, pesannya bukan seluas apa kubur itu, sebagus apa kubur itu, bagaimana mengatasi batu yang menutupi kubur itu. Pesannya bukan itu lagi. Kubur yang kosong telah menjadi masa lalu. Pesan malaikat Tuhan pada para perempuan ini, pergi, katakanlah bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Dan itu pesan Tuhan buat kita hari ini.
Kita harus berani mengatakan kepada diri kita, kepada orang lain, bahwa perayaan kebangkitan Tuhan Yesus bukan lagi tentang kubur yang kosong, bukan. Perayaan kebangkitan Tuhan Yesus adalah tentang kemenangan di dalam peristiwa penting ketika Ia telah bangkit dan mengalahkan maut. Kristus telah bangkit. Dan itu yang harus menjadi berita buat kita. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Di dalam berita kebangkitan Yesus terletak kekuatan yang menyelamatkan orang yang percaya. Makanya ketika Rasul Paulus memberitakan Injil, Rasul Paulus berkata di dalam kepada Timotius di 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-8. 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-8. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit. Yesus Kristus yang telah bangkit. Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Pesan pelayanan Rasul Paulus ketika dia melayani bangsa-bangsa lain adalah berita tentang kebangkitan Yesus. Dia tidak lagi bercerita tentang kubur yang begitu bagus, kubur yang masih baru, yang belum pernah dipakai. Tapi dia menceritakan di dalam pesan pelayanannya, Yesus telah bangkit. Hari ini pesannya buat saudara, Yesus telah bangkit. Nah saudara, di dalam fakta kebangkitan Yesus, kita akan melihat ketika Yesus menampakkan diri setelah kebangkitannya. Yang pertama saya ingin lihat di sini di dalam Yohanes pasal yang ke-20. Maria, Yohanes pasal 20 ayat yang ke-18. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan." Dan juga bahwa dia telah mengatakan hal-hal itu kepadanya. Betapa istimewanya mereka yang mendapatkan privilege untuk sebuah pengalaman perjumpaan awal dengan kebangkitan Yesus. Hari Jumat yang lalu, how privilege mereka yang menikmati pengalaman di saat terakhir Yesus mati. Tapi hari ini kita melihat orang-orang yang menikmati pengalaman yang sangat istimewa ketika Yesus bangkit. Yesus menampakkan diri terlebih dahulu kepada mereka. Yang pertama, Maria. Alkitab berkata, dia berkata kepada murid-murid yang lain, "Aku telah melihat Tuhan." Aku telah melihat Tuhan. Perhatikan baik, saudara. Maria mewakili karakter rohani dari orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang hatinya hanya ingin melihat Tuhan. Maria pergi ke kubur. Motivasinya jelas. Dia ingin melihat Tuhan sekalipun dia sadar bahwa mustahil baginya untuk masuk ke dalam kubur itu. Tapi ada sesuatu di dalam hatinya yang begitu bergelora hanya untuk menikmati persekutuan dengan Tuhan. Dan Yesus menampakkan diri kepada Maria. Dan Maria berkata, "Aku telah melihat Tuhan." Bandingkan dengan peristiwa perjalanan ke Emmaus. Murid-murid yang sudah berjalan bersama dengan Tuhan, tapi mereka tidak bisa mengenali siapa Yesus. Haleluya. Maria berkata, "Aku telah melihat Tuhan."
Ketika kita hidup mengasihi Allah, ketika kita hidup di dalam motivasi yang tulus kepada Tuhan, kita tidak saja bertumbuh kepada sebuah pengalaman pribadi untuk rasa hati ini merasakan hadirat Tuhan, tapi kita akan menikmati bagaimana hati Tuhan diletakkan, disampaikan kepada kita. Makanya saudara, di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28 berkata bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Bagi mereka yang mengasihi Allah, Allah bekerja, Allah menilik, Allah melihat ketulusan hatinya. Dan Allah bersimpati dengan motivasi hati seperti itu. Dan Allah dengan sengaja menghadirkan dirinya bagi orang-orang yang seperti itu. Yesus menjumpai Maria dan Maria melihat Yesus. Haleluya. Sekali lagi ini bicara tentang karakteristik kekristenan pada kelompok orang yang hidupnya adalah, motivasi imannya adalah hanya mengasihi Tuhan, bukan yang lain. Bukan karena satu tujuan untuk kepentingan diri sendiri, tapi motivasinya adalah pokoknya bagiku adalah hanya mengekspresikan hati ini untuk mengasihi Tuhan. Dan orang-orang seperti itulah yang mendapatkan pengalaman perjumpaan intimasi dengan Tuhan. Yang kedua, privilege ada pada kelompok murid-murid Tuhan. Setelah Yesus disalibkan, Alkitab menceritakan murid-muridnya, mereka masih tetap berfellowship, saudara. Mereka tetap berkumpul. Yohanes pasal 20 ayat yang ke-19 dan 20. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Haleluya. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Perhatikan kalimat ini. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Kelompok yang kedua ini mewakili kekristenan yang hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Sekalipun pada sebuah pengalaman fakta kehidupan mereka rasa-rasanya, kok Tuhan, kenapa Tuhan tinggalkan? Kenapa Tuhan harus mati? Sekalipun mereka dihadapkan pada suasana yang sunyi di kehidupan mereka. Saat ketika mereka butuh kehidupan rohani mereka untuk dipenuhi dengan kehadiran guru, kehadiran Tuhan, kehadiran Yesus. Tapi mereka tetap berfellowship, mereka tetap menjaga persekutuan. Dan pada bagian ini sekali lagi Allah menghargai iman yang seperti ini. Dan ketika mereka sedang berkumpul, Alkitab berkata, Yesus tiba-tiba hadir di mereka dan Yesus berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Haleluya. Dan Alkitab pun berkata, murid-murid kemudian bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Yesus menunjukkan tangannya, menunjukkan lambungnya, dan mereka bersukacita. Mereka tidak lagi mempersoalkan apakah ini Yesus? Apakah engkau benar Yesus? Apakah engkau benar sudah bangkit atau yang lain?
Cukup bagi mereka ketika Yesus berkata, damai sejahtera bagimu. Hadirat Allah yang begitu kuat dinikmati orang yang bersekutu di dalam Tuhan. Dan mereka mampu bersuka cita di dalam Tuhan. Mereka memiliki sensitivitas yang baik. Yesus senang dengan orang-orang yang hidup sehati dalam persekutuan. Injil Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-20 berkata, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Setiap perkumpulan, setiap persekutuan, Alkitab katakan 2 atau 3 orang. Ketika nama Allah diserukan, maka suasana sorga turun. Alkitab berkata, maka Allah hadir di tengah-tengah mereka. Ini bicara tentang ibadah. Karakter yang kedua, kelompok yang kedua di mana Yesus menunjukkan dirinya setelah kebangkitan, adalah kepada orang-orang yang cinta ibadah, yang senang beribadah. Saat ini pun, kita semua sedang beribadah. Anda sedang beribadah di rumah. Saat ini pun suara, seruan, damai sejahtera Allah bagimu itu juga menjadi bagianmu saat ini. Tuhan senang dengan orang yang beribadah. Dan orang-orang yang beribadah adalah orang yang layak untuk menikmati sebuah pengalaman spiritual yang tidak pernah mungkin dapat dimengerti oleh orang lain. Sebab orang yang beribadah dia punya iman yang kuat. Dan iman bukan soal dasarnya, bukan soal iman, bukan soal alasannya. Iman adalah soal bagaimana kita percaya. Bagaimana kita percaya itu iman. Sesuatu yang belum bisa kita lihat, tapi kita percaya. Dan iman yang baik ada kepada orang-orang yang senang beribadah. Dan sebaliknya, bagaimana mungkin Anda akan menikmati iman yang luar biasa kalau Anda gak senang dan cinta beribadah. Saya selalu berkata, kalau ibadahmu tidak beres, jangan pernah meminta yang muluk-muluk dulu sama Tuhan. Kalau ibadahmu tidak benar, jangan pernah mengharapkan sesuatu yang istimewa di dalam hidupmu. Gak mungkin. Hanya di dalam ibadah yang benar, Allah menganugerahkan pengalaman. Hanya di dalam ibadah, dalam persekutuan orang yang beriman kepada Allah, yang mampu menikmati sukacita ibadah. Kami hanya berempat saat ini. Tapi saya ingin berkata, ada sukacita. Ada sukacita. Ada sukacita. Dalam pelayanan ibadah secara virtual seperti ini pun, ada saya percaya sukacita yang dari Allah juga menguasai, memenuhi kita semua. Mari kita tangkap itu. Di rumah saudara tangkap itu. Raih itu. Miliki. Itu berkat kebangkitan Kristus buat saudara hari ini. Ini berita, ini mujizat kebangkitan. Ini mujizat kemenangan buat Anda di rumah. Imanmu menarik perhatian Tuhan. Sikapmu menarik perhatian Allah. Yang ketiga, Alkitab bicara tentang salah satu murid. Ketika murid-murid yang lain berkumpul sejak Yesus disalibkan, murid-murid yang lain mereka tetap bersyukur, mereka memelihara fellowship mereka. Sama seperti kita. Sekalipun kita terbatas untuk datang beribadah di gedung, di tempat biasanya kita berkumpul. Tapi masih tetap ada kerinduan kita beribadah secara online. Kita maintain, kita punya community. Kita bisa berdoa bersama-sama secara online. Allah melihat itu.
tapi tidak dengan salah satu murid Tuhan. Pada waktu Yesus menjumpai murid-murid pada hari Minggu kebangkitan Yesus. Pada waktu murid-murid sedang bersekutu, murid ini nggak ada. Murid ini diperkirakan nggak ada. Murid ini namanya Thomas. Murid ini namanya Thomas. Yohanes pasal 20 ayat 24. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama dengan mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Halo, wah senang banget. Kami telah melihat Tuhan, ada sukacita. Kami telah berjumpa dengan Tuhan. Kami menikmati persekutuan dengan Tuhan. Tetapi Thomas yang gak ada saat itu, tetapi Thomas yang tidak beribadah saat itu, tetapi Thomas yang saya ingin katakan, Thomas mewakili karakter Kristen. Kristen tanpa pertobatan. Kristen yang tidak beribadah. Dia katakan begini. Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Thomas gak percaya. Benar, orang yang tidak suka beribadah, sulit baginya untuk mengerti pengalaman spiritual orang lain. Orang yang hatinya tidak dalam persekutuan Tuhan, sulit baginya untuk mengerti. Sulit baginya untuk menundukkan pikirannya kepada kuasa dan kesanggupan Allah. Thomas gak ada, dia gak beribadah. Dia mewakili kelompok orang Kristen yang tidak suka beribadah. Saya nggak tahu dengan hidup Anda. Tapi saya ingin membangun sebuah keyakinan. Semua Anda yang sedang menyaksikan, ya Anda yang sedang duduk di rumah Anda. Saya ingin berkata, Anda orang yang dipilih Tuhan. Haleluya. Sukacita ibadah hadir di dalam hidupmu. Thomas bilang, aku nggak percaya. Sekali lagi, banyak orang nggak percaya Tuhan. Banyak orang berkata nggak mungkin. Bagaimana mungkin mereka akan percaya kalau mereka nggak pernah menikmati suasana Tuhan. Suasana kemuliaan Tuhan di dalam persekutuan, dalam ibadah di rumah Tuhan. Doa aja nggak pernah, ibadah nggak pernah. Apa yang Anda harapkan dalam perjalanan imanmu? Tahu-tahu langsung minta mujizat yang enak-enak. Lalu kemudian seminggu setelah itu, waktu murid-murid bertemu dengan Thomas, mereka katakan, kami telah melihat Tuhan. Yohanes 20 ayat 26 mulai, 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka, sementara pintu-pintu terkunci. Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Again, Yesus tertarik dengan persekutuan, dengan ibadah. Kemudian ia berkata kepada Thomas yang kebetulan saat itu sudah ada berkumpul bersama-sama dalam ibadah. Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas melakukannya. Ayat yang ke-28 berkata, Thomas menjawab, ya Tuhanku, ya Allahku. Jika Anda ingin mengenal Tuhan, jika Anda ingin tahu siapa Tuhan yang sesungguhnya, datang beribadah. Datang ke rumah Tuhan. Di rumah Tuhan ada pengalaman dan pengenalan tentang Tuhan. Datang di ibadah. Thomas berkata, ya Tuhan dan Allahku.
Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku maka engkau percaya. Perhatikan kalimat berikut. Yesus berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Haruskah kemudian langit ini runtuh lalu kemudian kita percaya Tuhan? Haruskah kemudian pengalaman hidup yang keras akan berbicara kepada kita lalu kemudian kita percaya kepada Tuhan? Saya memilih untuk beriman kepada Tuhan dan percaya bahwa Allah berkuasa, Allah berotoritas, dan Allah sanggup mengerjakan hal-hal yang besar tanpa harus melihat dia secara fisik hadir di hadapan saya, face to face. Sebab berita tentang kebangkitannya 2000 tahun yang lalu itu cukup mewakili dan kekuatan kegerakan kekristenan, kegerakan roh Allah di dunia sampai hari ini itu cukup mengkonfirmasi dia Allah yang benar, dia Tuhan yang hidup, dia juru selamat. Apapun yang Anda alami di hidup saudara, di keluargamu, berat, kesunyian, kesepian, duka cita. Saya ingin berkata kepada saudara, ketika Anda tetap maintain persekutuan di dalam Tuhan, Allah akan menumbuhkan sukacita yang baru di dalam dirimu. Dan Yesus berkata, berbahagialah mereka yang sekalipun tidak melihat, tapi percaya. You have to believe Him first and then experience the miracle. Not the opposite way. Kita harus percaya terlebih dahulu, baru kita mengalami dan melihat Tuhan dalam pengalaman hidup. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-25 berkata begini. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati, semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara, saya berkata saat ini Tuhan, kita nyanyi, tak lama lagi Tuhan datanglah, tak lama lagi Tuhan datanglah. Siapkan dirimu, bangunlah segera, pandang ke atas. Maranatha, Tuhan akan datang dan tidak lama lagi. Alkitab katakan yang terbaik yang harus kita lakukan, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Halo, Anda yang sedang menyaksikan. Ini berita untukmu, bukan yang lain. Ini pesan untukmu. Ayo, dalam persekutuan, kita datang nikmati kuasa kehadiran Tuhan. Mujizat Allah terjadi dalam hidup kita. Ada kemenangan dalam kebangkitan Tuhan. Saya percaya ada perlindungan di dalam Tuhan ketika kita mengangkat hati kita kepada Allah. Berbahagialah kita yang sekalipun tidak melihat, tapi kita tetap percaya. Itu esensi iman. Ibadah adalah kesempatan untuk memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 3 katakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Waktu saudara beribadah, waktu kita beribadah, kuasa kebangkitan itu menjadi pengalaman spiritualitas kita. Dan waktu pengalaman kebangkitan itu menjadi satu di dalam Tuhan dengan kita,
Alkitab katakan kita benar-benar dibaharui sebagai manusia baru di dalam Tuhan. Jadi hari ini kita sedang memperingati kelahiran baru kita di dalam Tuhan. Sebagai manusia baru di dalam Tuhan. Efesus pasal 1 ayat 19. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Saudara, kita tidak mungkin berkata percaya kalau kita nggak cinta ibadah, kita nggak bisa berdoa, nggak cinta, nggak mungkin. Dasar Anda percaya, bukti Anda percaya, Anda membangun kecintaan, kerinduan, motivasi hatimu ingin bertemu Tuhan. Dan Alkitab berkata, kepada orang yang percaya maka kehebatan kuasa Allah. Betapa hebat kuasa Allah, kita nyanyikan itu tadi. Betapa hebat kuasa Allah. Ayat favorit kita hari ini. Roma 6 ayat yang keempat. Haleluya. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Memperingati kebangkitan Yesus tahun ini, hari ini, pada Paskah tahun ini, adalah memperingati kehidupan baru. Kita benar-benar baru dalam kemenangan, dalam perjanjian, dalam mujizat, dalam lawatan, dalam kegerakan Allah. Saya tidak hanya mau menangkap bahwa Yesus telah bangkit dan berhenti di situ, tidak. Yesus telah bangkit, faktanya ia telah bangkit. Dan yang menjadi berita kita hari ini adalah Yesus telah bangkit. Dan ketika Yesus bangkit, maka kita pun menikmati kuasa kebangkitannya. Kita dibaharui di dalam Tuhan. Haleluya. Suasana kesukaran hari-hari ini tidak akan menghalangi karya Roh Allah bekerja di rumahmu, bekerja di hatimu untuk mengubahkan hidup kita menjadi manusia yang benar-benar baru di dalam Tuhan. Betapa hebat kuasa Allah bagi kita. Saya ingin mengajak saudara, kita nyanyi lagu ini di rumah, Anda nyanyi lagu ini, nikmati. Orang yang percaya itu ada kuasa kebangkitan bekerja di dalam hidupnya. Haleluya.